Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, dan diberikan semangat terus-menerus dalam belajar atau dalam menuntut ilmu. Bapak, pada pertemuan kali ini mohon maaf karena Bapak melakukan pertemuan secara online karena Bapak ada seminar di Denduk Semarang. Jadi Bapak tidak bisa mendampingi kalian secara langsung. Oke, sebelum kita mengamali pertemuan kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di tempat masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kita telah sampai pada pertemuan terakhir sebelum kita melaksanakan UAS pada pertemuan yang akan datang. Maka Bapak minta kali ini kalian harus benar-benar mendengarkan atau memahami dengan baik materi yang Bapak sampaikan, walaupun secara online, karena pada materi kali ini banyak poin-poin yang akan Bapak keluarkan ketika kita melaksanakan UTS nanti. Oke, langsung saja materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata, yaitu khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa artinya adalah para pengganti, sedangkan ar-rasyidin adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kesimpulannya adalah Khulafaur Rasyidin merupakan orang-orang atau para pengganti yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas daripada Khulafaur Rasyidin ini adalah untuk menggantikan kepemimpinan Rasulullah SAW dalam mengatur kehidupan kaum muslimin. Perlu kalian cermati bahwa tugas dari Khulafaur Rasyidin ini hanyalah menggantikan kepemimpinan Rasulullah, bukan untuk menggantikan posisi Nabi Muhammad sebagai Nabi atau Rasul. Karena yang telah kita ketahui bersama bahwa yang telah kita bahas kemarin, bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir atau Rasul terakhir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Khulafaur Rasyidin ini sebenarnya ada 4 khalifah, yaitu 1 Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Namun karena waktu kita pada pertemuan kali ini hanya singkat, maka Bapak akan membahas salah satu dari khalifah tersebut, yaitu khalifah yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, dan khalifah yang selanjutnya akan Bapak sampaikan setelah kita melaksanakan UAS nanti. Abu Bakar As-Siddiq Bapak bagi menjadi 3 subbab, yaitu yang pertama profil Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua proses terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah, dan yang terakhir adalah prestasi-prestasi yang dicapai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu profil dari Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini memiliki nama asli, yaitu Abdullah bin Abu Quhafa, keturunan dari Bani Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Kal al-Quraisy. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki nama yang lain, yaitu ketika beliau belum masuk Islam, nama beliau adalah Abdul Ka'bah. Beliau lahir pada tahun 2 dari tahun gajah, atau 2 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad SAW.
Abu Bakar As-Siddiq ini sebenarnya merupakan gelar yang diperoleh oleh beliau. Abu Bakar diberikan atau dijulukan kepada beliau karena beliau adalah lelaki pertama yang masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Bapak juga mohon maaf, di slide PPT Bapak terdapat kesalahan. As-Siddiq Bapak tulis 2 kali, dan kemudian As-Siddiq yaitu orang-orang yang jujur, karena Abu Bakar adalah orang yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki budi pekerti yang baik dan terpuji yang patut kita tiru sebagai umat Islam. Di kalangan bangsawan Quraisy, beliau dikenal dengan sosok yang mulut dan jujur. Hal ini terbukti ketika beliau berdagang, dagangan beliau selalu laris-manis diserbu oleh para pembeli. Mungkin ini karena keuletan dan kejujuran dari beliau. Kemudian Abu Bakar juga merupakan sosok yang dermawan dan siap melakukan apapun untuk perjuangan agama Islam dan membela umat Islam. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa ketika Abu Bakar belum masuk ke dalam agama Islam, beliau merupakan orang yang kaya raya. Tercatat harta beliau mencapai 50.000 dirham. Kemudian setelah beliau masuk Islam, harta beliau menjadi 5.000 dirham. Karena harta beliau berikan atau beliau sedekahkan untuk kepentingan umat Islam. Selain itu, Abu Bakar juga merupakan sosok yang selalu setia mendampingi Nabi Muhammad SAW dalam suka maupun duka. Abu Bakar ini merupakan teman setia dari Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar selalu menemani, selalu melindungi Nabi dalam segala keadaan. Ketika itu Nabi diajak oleh kaum Quraisy, Abu Bakar juga siap sedia melindungi Nabi Muhammad SAW. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ini memimpin umat Islam selama kurang lebih 2 tahun, atau beliau menjabat sebagai khalifah dari Khulafaur ini selama kurang lebih 2 tahun. Kemudian materi yang kedua yaitu proses terpilihnya dan wakil kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Sepeninggal Rasulullah SAW, terjadi beberapa perselisihan di antara kalangan umat Islam tentang siapa yang berhak menggantikan Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin umat Islam. Pada saat itu keadaan sangat-sangat kacau. Bahkan ada yang ingin keluar dari Islam. Hingga pada suatu ketika berkumpullah para kalangan-kalangan umat Islam ini dalam satu majelis. Mereka melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang paling berhak dan tepat menggantikan posisi dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah musyawarah berjalan alot dan berjalan agak panas, akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin atau pengganti Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Yang kedua yaitu ketika Abu Bakar memimpin umat Islam, beliau selalu mementingkan kepentingan umat Islam dan bermusyawarah dalam memutuskan sesuatu. Ketika itu pada saat perang, para penghafal Al-Quran banyak yang gugur. Melihat hal ini, Umar merasa khawatir akan kehilangan Al-Quran. Hingga pada akhirnya beliau usul kepada Abu Bakar untuk membukukan Al-Quran. Pada awalnya Abu Bakar menolak karena Rasulullah tidak pernah mengajarkan hal tersebut kepada beliau. Hingga akhirnya beliau melakukan musyawarah kepada sahabat-sahabat yang lain
dan disetujuilah usul dari Umar, yaitu mengumpulkan mushaf Al-Quran. Kemudian yang ketiga yaitu prestasi-prestasi Abu Bakar As-Siddiq. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq ini Bapak bagi menjadi 3, yaitu 1. Memerangi kelompok-kelompok pembangkang, yang kedua pengumpulan mushaf Al-Quran, dan yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam. Yang pertama yaitu memerangi kelompok pembangkang. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah secara demokratis. Hal tersebut tidak menjamin situasi umat Islam akan stabil dan kembali normal seperti pada zaman Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat, krisis kepemimpinan menimbulkan gejolak perpecahan umat. Ada sekelompok orang di Madinah menyatakan keluar dari Islam. Mereka kembali memeluk agama dan tradisi lama mereka, yaitu menyembah berhala. Bahkan ada suku-suku yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad setelah Nabi Muhammad wafat, maka berakhirlah ajaran yang dibawanya, yaitu ajaran agama Islam. Kemudian Abu Bakar juga memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat, yaitu dan orang-orang yang mengaku sebagai nabi seperti Aswad al-Ansi, Musailamah al-Kadzab, dan Thulaikah bin Ubaidillah. Nah, pada masa Abu Bakar ini mereka semua diperangi karena mereka membahayakan umat Islam ke depan. Mereka melakukan doktrin-doktrin kepada orang yang tidak paham tentang agama. Kemudian yang kedua yaitu pengumpulan mushaf Al-Quran. Seperti yang telah saya singgung sedikit tadi tentang pengumpulan mushaf Al-Quran, ketika itu pada saat perang tercatat lebih dari 70 orang yang gugur dalam perang melawan para pembangkang tadi. Umar bin Khattab merasa khawatir kehilangan Al-Quran, hingga akhirnya beliau mengusulkan kepada Abu Bakar dan dikumpulkanlah mushaf Al-Quran. Misi kali ini dipimpin oleh Abu Bakar misi kali ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Kemudian setelah mushaf terkumpul, mushaf disimpan sementara di rumah Hafsah binti Umar, putri dari Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga yaitu perluasan wilayah Islam. Abu Bakar memulai misi kali ini yaitu ke wilayah yang dikuasai oleh Kekaisaran Persia dan Bizantium. Beliau mengirimkan 2 panglima, yaitu Khalid bin Walid dan Musanna bin Haris. Mereka mampu menguasai Hirah dan beberapa kota lainnya, yaitu Anbar, Daumatul Jandal, dan Fras. Ketika misi ini dijalankan dan setelah menguasai beberapa kota tadi, misi dihentikan atau peperangan dihentikan. Setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan Khalid bin Walid berangkat menuju Suriah. Ia diperintahkan untuk membantu pasukan Muslim yang mengalami kesulitan menghadapi pasukan Bizantium yang sangat besar. Komando pada pasukan ini dipegang oleh Musanna bin Harisah. Pada saat itu pasukan Islam hanya berjumlah 18.000 orang, sedangkan pasukan Romawi hanya berjumlah lebih besar, yaitu 240.000 orang. Dan kemudian peperangan pecah setelah melakukan perjalanan 18 hari dan melewati 2 lembah. Peperangan pecah di pinggir sungai Yarmouk, hingga akhirnya pada peperangan ini dinamakan Perang Yarmouk. Dan
berkat dari kegigihan dari umat Islam dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, umat Islam berhasil memenangkan perang ini. Dan ini adalah awal dari runtuhnya kekaisaran atau kekuasaan Bizantium di tanah Arab. Nah, mungkin ini yang dapat sampaikan. Semoga kalian bisa mencermatinya dengan baik dan bisa menerapkan dari karakter-karakter atau perilaku-perilaku dari Abu Bakar untuk kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Dan jangan lupa belajar, karena pertemuan selanjutnya yaitu kita akan melaksanakan UTS. Sekian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.